Hai semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Di malam Jumat ini Milad ingin menceritakan sebuah kisah sejarah dari salah satu tokoh pahlawan Indonesia dari tanah Sumatera, yaitu Tuanku Imam Bonjol. Sebagian besar dari kita mungkin sudah sangat akrab dan mengenal Tuanku Imam Bonjol sebagai salah satu pahlawan nasional dari Pasaman, Sumatera Barat. Nama Tuanku Imam Bonjol menjadi tersohor karena dikenal sebagai pimpinan dari Perang Padri. Namun tahukah kalian jika ternyata Perang Padri yang kita kenal sebagai perlawanan melawan penjajah sebenarnya justru adalah perang antara kaum Padri atau kaum ulama dengan kaum adat atau suku Batak yang notabene adalah sesama rakyat Sumatera. Kalau istilah di MCU ini dikenal dengan Civil War lah ya. Nah, di mana pada masa Perang Padri itu diceritakan bahwa ratusan hingga ribuan warga adat tewas di tangan kaum Padri. Dalam beberapa sastra bahkan disebutkan bahwa kaum Padri telah membantai kaum adat. Kemudian muncul pertanyaan di benak sebagian orang Indonesia, mengapa Tuanku Imam Bonjol yang pernah membantai suku Batak tetap dianggap sebagai pahlawan? Nah, berikut ini Mindad akan menceritakan kisah dari Tuanku Imam Bonjol dan akhir dari Perang Padri. Sebelumnya Mindad ingin menekankan bahwa apa yang Mindad sampaikan tidak mungkin 100% benar ya. Pada saat kolek data, Mindad juga mencari dari beberapa sumber yang mungkin kebenarannya tidak tervalidasi dan Mindad harap kalian cukup bijak untuk memahaminya. Oke, cukup basa-basinya, langsung aja kita ke kisah selengkapnya, check it out! Tuanku Imam Bonjol lahir di Bonjol Pagaruyung pada tahun 1772. Ia terlahir dari pasangan Bayanuddin Shahab dan Manatun dengan nama pemberian Muhammad Syahab. Ayahnya Hatib Bayanuddin Syahab juga adalah seorang ulama dan pimpinan di daerah tersebut. Masa kecil Syahab diisi dengan belajar agama dan kepemimpinan dari orang tuanya. Ketika dewasa, ia kemudian menjadi pimpinan masyarakat setempat menggantikan ayahnya. Syahab di tanah Bonjol adalah seorang ulama, pimpinan, dan pejuang yang bersahaja. Dia menjadi tempat meminta nasihat, petunjuk, dan mengadu segala hal baik yang berkenaan dengan masalah keagamaan ataupun keduniaan. Hal inilah yang menyebabkan dirinya memperoleh beberapa gelar, yaitu Peto Syarif, Malin Basa, dan Tuanku Imam. Sebagai salah satu pimpinan Harimau Nan Salapan, ia akhirnya ditunjuk menjadi imam atau pimpinan bagi kaum Padri di Bonjol. Ia pun akhirnya dikenal dengan Tuanku Imam Bonjol. Gerakan Padri mulai muncul di Minangkabau pada tahun 1803 setelah kembalinya 3 orang haji dari tanah Mekah dan ingin memperbaiki syariat Islam yang dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Pada saat itu, masyarakat setempat memang sangat suka melakukan sabung ayam yang sangat ditentang oleh ketiga orang tersebut. Namun selain kebiasaan sabung ayam, mereka juga mengkritik kebiasaan masyarakat yang suka mengunyah sirih hingga adat pewarisan berdasarkan garis pihak perempuan atau matrilineal. Perang Padri sendiri terjadi di wilayah Kerajaan Pagaruyung. Nah, kita mungkin diajarkan bahwa Perang Padri ini adalah perang melawan penjajah ya. Makanya Tuanku Imam Bonjol selaku pimpinan perang ini kini menjadi pahlawan nasional. Namun sebenarnya penyebab awal Perang Padri adalah konflik adat dan agama. Pada saat itu, kaum Padri mengajak para kaum adat untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan syariat. Namun kaum adat tidak mengindahkan himbauan tersebut. Hal ini menyebabkan kaum Padri menerapkan kehendaknya tersebut secara paksa. Menurut Samuel Hutagalung dalam bukunya Zending Rasisme dan Kolonialisme, orang-orang Batak Toba telah mengalami banyak penindasan dan pergumulan era pri-agama. Bahkan dalam sebuah catatan awal melaporkan adanya migrasi dari selatan Tapanuli ke arah utara. Migrasi ini sebagai akibat serangan dari pasukan Padri yang dipimpin oleh Imam Bonjol pada Batak Mandailing Natal yang menolak menerima perintahnya. Besarnya migrasi dari selatan Tapanuli yang sudah dikuasai oleh pasukan Padri memaksa Imam Bonjol melanjutkan serangannya ke arah utara Tapanuli. Pasukan Padri di Sumatera Barat telah membantai saudara-saudara kandung mereka kaum adat yang tidak mau tunduk pada kehendak kaum Padri. Seiring dengan hal itu, beberapa kelompok nagari di dalam kerajaan pun bergejolak. Puncaknya kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang kerajaan Pagaruyung pada tahun 1815 dan pecahlah peperangan di Koto Tangah. Dikarenakan terdesak dalam peperangan, kaum adat yang dipimpin oleh Sultan Tangkal Alam Bagagar meminta bantuan kepada Belanda pada tahun 1821. Meskipun dia sebenarnya pada saat itu tidak dianggap berhak membuat perjanjian dengan mengatasnamakan kerajaan Pagaruyung. Akibatnya Belanda menjadikannya sebagai tanda penyerahan kerajaan Pagaruyung kepada pemerintah Belanda. Sultan Tangkal Alam Bagagar pun kemudian diangkat sebagai Raja Tanah Datar. Belanda pun akhirnya terlibat dalam perang karena diundang oleh kaum adat. Setelah terlibat dalam perang, tentara Belanda pun terus berusaha untuk menaklukkan tanah Minang. Namun perlawanan orang-orang Minangkabau dari kelompok Padri membuat Belanda terdesak hingga akhirnya memutuskan kembali ke Batu Sangkar. Pada November 1825, Belanda mengajukan gencatan senjata sembari menyusun strategi licik berupa perjanjian masang.
Belanda saat itu sedang kewalahan dan kehilangan banyak sumber daya untuk membiayai beberapa perang lain, termasuk perang melawan Diponegoro di Tanah Jawa. Saat masa gencatan senjata inilah Tuanku Imam Bonjol mencoba mengajak kaum adat untuk bersatu karena lawan yang sesungguhnya adalah penjajah Belanda. Sejak tahun 1833 mulailah muncul kompromi antara kaum adat dan kaum padri. Pada tanggal 11 Januari 1833, beberapa kubu pertahanan dari garnison Belanda diserang secara mendadak oleh pasukan gabungan kaum padri dan kaum adat. Menyadari hal itu, kini Belanda bukan hanya menghadapi kaum padri, tapi juga keseluruhan masyarakat Minangkabau. Menyadari hal tersebut, pemerintah Hindia Belanda pun pada tahun 1833 mengeluarkan pengumuman yang disebut dengan plakat panjang, yang berisi sebuah pernyataan bahwa kedatangan Belanda ke Minangkabau tidaklah bermaksud untuk menguasai negeri tersebut. Mereka hanya datang untuk berdagang dan menjaga keamanan. Penduduk Minangkabau akan tetap diperintah oleh para penghulu mereka dan tidak pula diharuskan membayar pajak. Kemudian Belanda berdalih bahwa untuk menjaga keamanan, membuat jalan, membuat sekolah dan sebagainya memerlukan biaya. Maka penduduk diwajibkan menanam kopi dan mesti menjualnya kepada Belanda. Setelah sempat mereda, perang kembali panas karena pada tanggal 16 April 1835 Belanda memutuskan untuk kembali mengadakan serangan besar-besaran untuk menaklukkan Bonjol dan sekitarnya. Melihat kokohnya benteng Bonjol, pasukan Belanda mencoba melakukan blokade terhadap Bonjol dengan tujuan untuk melumpuhkan suplai bahan makanan dan senjata pasukan padri. Setelah hampir setahun mengepung Bonjol, pada tanggal 3 Desember 1836, pasukan Belanda kembali melakukan serangan besar-besaran terhadap benteng Bonjol. Serangan dahsyat ini mampu menjebol sebagian besar benteng Bonjol sehingga pasukan Belanda dapat masuk menyerbu dan berhasil membunuh beberapa keluarga Tuanku Imam Bonjol. Setelah serangan besar-besaran pada bulan Agustus 1837, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Michel sebagai komandan lapangan terdepan mulai sedikit demi sedikit menguasai keadaan. Dan akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1837, benteng Bonjol secara keseluruhan telah dapat ditaklukkan. Namun Tuanku Imam Bonjol dapat melarikan diri keluar dari benteng dengan didampingi beberapa pengikutnya. Pada akhirnya Tuanku Imam Bonjol pun menyerah kepada Belanda pada Oktober 1837 dengan kesepakatan bahwa anaknya yang ikut bertempur selama ini, Naali Sultan Caniago, diangkat sebagai pejabat kolonial Belanda. Pada tanggal 23 Januari 1838, Imam Bonjol dibuang ke Cianjur dan pada akhir tahun 1838 ia dipindahkan ke Ambon. Kemudian pada tanggal 19 Januari 1839, Tuanku Imam Bonjol kembali dipindahkan ke Lota Minahasa di dekat Manado. Dan di daerah inilah setelah menjalani masa pembuangan selama 27 tahun lamanya, Tuanku Imam Bonjol meninggal dunia pada tanggal 8 November 1864. Meskipun pada tahun 1837 benteng Bonjol dapat dikuasai Belanda dan Tuanku Imam Bonjol berhasil ditangkap, tetapi peperangan ini masih terus berlanjut sampai akhirnya benteng terakhir kaum padri di Dalu-Dalu atau Rokan Hulu yang kala itu dipimpin oleh Tuanku Tambusai jatuh ke tangan Belanda. Jatuhnya benteng tersebut memaksa Tuanku Tambusai mundur bersama sisa-sisa pengikutnya pindah ke negeri Sambilan di Semenanjung Malaya. Dan akhirnya peperangan ini pun dianggap selesai. Setelah itu kerajaan Pagaruyung ditetapkan menjadi bagian dari Pax Nederlandica dan wilayah Padang Sebovenleden telah berada di bawah penguasaan pemerintah Hindia Belanda. Nah itu dia tadi kisah dari Tuanku Imam Bonjol dan akhir dari peperangan Padri. Setelah mendengar kisah lengkapnya, apakah menurut kalian Tuanku Imam Bonjol tetap layak disebut sebagai pahlawan nasional? Kalau menurut Minlet sih, terlepas dari permasalahan adat yang terjadi, peran Tuanku Imam Bonjol dalam mempertahankan tanah Sumatera dari penjajahan Belanda tetap harus diapresiasi sih. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar ya.